Oke, jadi yang Anda ketahui tadi Anda hanya mengikuti satu poin. Tadi ada nama saudara Mike itu siapa tadi? Kevin ya? Apakah hakim ini bebas, tertib, jujur, tidak dalam tekanan sesuai dengan 10 kode etik kehakiman itu yang dimana ya kan, tertib, jujur, bebas, tidak dalam tekanan. Halo, apa kabar? Teman setia saya, penonton setia saya di channel YouTube Tambunan Official, channel yang khusus membahas terkait hukum, politik, keamanan, berita terkini dan berita terhangat lainnya sesuai fakta dan data. Kali ini kita membahas terkait hukum yang dimana adanya putusan namanya putusan Ultra Petita, putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Jadi yang melebihi daripada tuntutan jaksa itu disebut namanya Ultra Petita. Jadi seperti kasus hukum di dalam sidang pidana, putusan hukum di hari Selasa pada tanggal 17 Maret 2020 antara Ormas Kepemudaan yang ada di Medan, Ormas Kepemudaan, saya tidak menyebut ormasnya namanya apa, cuma Ormas Kepemudaan A dan Ormas Kepemudaan B terkait sesuai pasal yang diatur dalam pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP, yang dimana di dalam tuntutan jaksa sebelumnya itu dia menuntut selama menuntut terdakwa, kelima terdakwa ini menuntut sebanyak 4 tahun atau selama 4 tahun. Tetapi di dalam putusan hakim tersebut bertambah 2 tahun menjadi 6 tahun. Perlu saya jelaskan bahwa saya Ultra Petita ini ada diatur dalam pasal kita lihat perumusan pasalnya itu di pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana tidak dari hasil pemeriksaan di depan sidang. Bisa juga majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, atau majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan atau bahasa Belandanya disebut misdrijven, atau pidana pelanggaran yang disebut dengan overtredingen. Jadi dipenuhinya juga ketentuan alat bukti dan fakta di persidangan sesuai pasal 183 dan 184 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada 5 orang terdakwa itu. Jadi, rujukan dalam kita menyimpulkan majelis hakim ini bahwa rujukan dalam pembuatan putusan majelis hakim tersebut bukanlah berdasarkan tuntutan dari surat tuntutan jaksa penuntut umum, melainkan adalah berdasarkan surat dakwaan, yang dimana surat dakwaan jaksa penuntut umum sebelumnya. Jadi bukan dari surat tuntutan. Tetapi secara normatif tidak ada satu pasal pun di dalam KUHP yang mengharuskan hakim memutus pidana sesuai tuntutan jaksa. Karena hakim itu memiliki kebebasan, independensi dan segala macam. Tetapi perlu kami memberi komentar bahwasanya apakah hakim ini bebas, tertib, jujur, tidak dalam tekanan sesuai dengan 10 kode etik kehakiman itu yang dimana ya kan, tertib, jujur, bebas, tidak dalam tekanan. Karena begini, sebelum putusan ini diputuskan terhadap kelima terdakwa itu kan jadi 6 tahun. Sebelum itu kan sudah ada tuntutan. Pada saat tuntutan jaksa 4 tahun tersebut adanya tekanan-tekanan gitu ya, yang dimana adanya demo di Kejaksaan Tinggi Sumut, ormas yang merasa keberatan itu yang menuduh bahwasanya tuntutan jaksa itu tidak adil dan segala macam. Nah, jadi ada demo tandingan lagi kan segala macam. Jadi setelah pada saat persidangan pembacaan putusan tersebut, hakim terlihat ya, di mana
dalam pembacaan itu putusannya bertambah menjadi 6 tahun. Itu poin pertama indikatornya, ya kan, apakah dia memang bebas mandiri dan segala macam. Indikator kedua adalah terkait pembacaan surat putusan majelis tersebut itu tidak membaca satu persatu berkas. Karena apa? Dari 5 terdakwa ini itu kan 2 orang berkasnya terpisah, berarti nomor dakwaannya terpisah, dan nomor surat tuntutan jaksa juga terpisah. Makanya saya bilang pembacaan daripada putusan majelis hakim itu berdasarkan dakwaan dan tuntutan nomor berapa, gitu ya. Tidak jelas kan gitu kan, mestinya terpisah dia putusan tersebut. Jadi contoh dakwa nomor sekian menuntut 3 orang terdakwa kan gitu kan, dengan pertimbangan hukum bla 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 bla. Selanjutnya terbukti bla 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 bla, berarti mengadili kan gitu kan. Setelah itu baru selanjutnya yang berkas yang terpisah tersebut dibacakan lagi. Mengapa dakwaan dan tuntutannya nomornya berbeda? Itu poin yang kedua, terlalu dipaksakan membacanya, kan gitu kan. Pasalnya makin bertambah, dan pada saat setelah selesainya pembacaan tuntutan mestinya berdasarkan KUHP gitu ya, kita mengacu pada KUHP aja. Hak terdakwa itu mestinya diberikan, yang dimana apakah diberikan bertanya, ya kan, atau minta petunjuk kepada penasihat hukum, itu kan hak terdakwa, yang dimana apakah banding atau tidak, dan atau pikir-pikir. Mestinya hakim pada saat itu bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa mengerti, ya kan, terhadap daripada putusan yang dibacakan oleh majelis hakim, gitu ya kan. Apakah terdakwa itu mau banding dan memberikan banding, atau gimana langkah hukum atau pikir-pikir, mestinya diberikan atau pertanyaan tersebut, yang dimana harus bertanya kepada penasihat hukum pada saat persidangan itu. Ini kan tidak diberikan, kan gitu. Di situ kan sudah terlihat bahwasanya hakim ini sudah tidak bebas lagi, tidak mandiri lagi, karena sesuai KUHP dia hukum acara itu mestinya harus memberikan hak terdakwa. Jadi jika hari itu banding, maka akta banding ditekenlah akta banding oleh para terdakwa, dan pembacaan putusan tersebut mestinya terpisah, karena berdasarkan dakwaan nomor berapa, putusan nomor berapa, gitu dia. Jadi memang sih bersalah, tetapi oke lah kita bersalah, tetapi secara hukum acara mereka harus tegakkan, gitu dia. Mereka harus mandiri, bebas, tanpa dalam tekanan. Ini kan tidak diberikan pada hak-hak terdakwa tersebut, langsung diketuk palu, langsung bubar gitu ya kan? Di situ dia tidak bebas, padahal di dalam putusan membuat memang hak daripada hakim itu yang memberikan hukuman jauh lebih tinggi, tetapi itu memang sih harus berdasarkan kebebasan, memiliki kebebasan berpikir independen gitu, dan tidak dalam tekanan. Itu di dasarnya juga esensinya daripada ultra petita itu, bukan berasal daripada tekanan-tekanan yang dilihat dari fakta-fakta atau persidangan yang terjadi, gitu dia. Jadi memang sih ketika ultra petita ini tidak boleh juga melebihi batas maksimal ancaman hukuman yang telah ditunjukkan daripada terdakwa tadi sesuai dengan pasal yang diancamkan. Jadi kesimpulan dalam video ini bahwa sebenarnya hakim itu bukan hanya corong daripada undang-undang, jadi gitu. Jadi mestinya hakim itu menjadi pemberi makna melalui penemuan hukum dalam menegakkan hukum. Jadi semua yang saya ceritakan ini sebenarnya itu tercantum dalam KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi sekian video saya. Kita akan bahas bukti-bukti selanjutnya, topik-topik hukum, keamanan politik sesuai fakta dan data. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam dahsyat.